Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan peranan penting dalam ekonomi makro yang banyak diaplikasikan dalam matematika ekonomi karena melibatkan hubungan fungsional antara dua variabel, yaitu pendapatan dan pengeluaran konsumsi. Dalam konteks ini, fungsi konsumsi digunakan untuk menganalisis dan memodelkan secara kuantitatif bagaimana perubahan pendapatan dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat atau rumah tangga. Secara umum, konsumsi dapat diartikan sebagai bagian dari pendapatan yang digunakan untuk membeli jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Konsumsi berperan besar dalam menentukan keseimbangan ekonomi karena dalam teori Keynesian, pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah komponen yang terbesar dalam pendapatan nasional atau PDB. Lalu menurut Partaridheja, konsumsi adalah porsi pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa. Jumlah konsumsi akan berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan. Menurut Sukirno tahun 2000 menambahkan bahwa konsumsi akan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Tetapi peningkatannya tidak sebesar pertambahan pendapatan karena sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk tabungan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi konsumsi. Yang pertama, faktor ekonomi. Setiap orang pasti memiliki pendapatan yang berbeda. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pendapatan yang diperoleh, maka semakin rendah pula tingkat konsumsinya. Hal ini diakibatkan karena semakin rendah pendapatan yang diperoleh seseorang, maka ia akan menekan tingkat konsumsinya. Sedangkan seseorang yang memiliki pendapatan yang tinggi, maka ia akan mendorong tingkat pengeluaran konsumsinya. Yang kedua, faktor demografi. Suatu negara dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, maka tingkat konsumsinya pun juga akan banyak. Contohnya, jika jumlah pendapatan negara A dan B itu sama, tetapi jumlah penduduk negara B jauh lebih banyak, maka tingkat konsumsinya akan jauh lebih banyak daripada negara A, meskipun pendapatan yang diperoleh sama. Yang ketiga, faktor non-ekonomi. Dalam faktor ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, perubahan tingkat konsumsi masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup sehari-hari menjadi meningkat dan lebih kompleks. Hal ini mengakibatkan tingkat pengeluaran konsumsi ikut meningkat. Yang kedua, ada status pekerjaan. Seseorang yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang tetap akan lebih banyak melakukan konsumsi daripada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang tidak tetap. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan sekitar. Faktor lingkungan sekitar seperti gaya hidup, pergaulan, dan tekanan sosial yang dapat membuat seseorang mengikuti pola konsumsi orang di sekitarnya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang contoh soal fungsi konsumsi yang pertama. Nah, di sini diketahui pada tingkat pendapatan nasional sebesar 1.000 miliar, konsumsi yang dilakukan sebesar 950 miliar. Dan pada pendapatan sebesar 1.200 miliar, konsumsi yang dilakukan sebesar 1.100 miliar. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan fungsi konsumsi dalam bentuk persamaan linear. Jadi, untuk langkah pertama, fungsi konsumsi sendiri, yakni C sama dengan A plus B, Y. Nah, jadi di sini C merupakan jumlah konsumsi total yang kita lakukan. Lalu ada A, yakni konsumsi otonom, maksudnya adalah konsumsi yang kita lakukan saat pendapatan kita itu 0. Lalu ada B, yaitu maksud dari B yakni fungsi konsumsi yang kita lakukan saat pendapatan kita itu berubah. Lalu ada Y, yaitu pendapatan yang kita terima. Lalu di sini kita akan mencari MPC. Nah, MPC ini bisa
disebut dengan B. Nah, rumus MPC sendiri yaitu delta C dibagi delta Y. Nah, lalu kita akan mencari delta C dan delta Y terlebih dahulu. Nah, di sini delta C berarti C2 dikurangi C1. Di sini C2-nya adalah 1100 dan C1-nya adalah 950 M. Nah, hasilnya adalah 150. Lalu untuk delta Y, Y2 dikurangi Y1. Y2 di sini ada ini 1200 dan 1000. Kita masukin sama dengan 200. Nah, karena sudah ditemukan delta C sama delta Y, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ini 150 bagi 200. Ini tinggal kita coret-coret. Hasilnya adalah 0,75. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari APC. Nah, untuk rumus APC sendiri itu ada C dibagi dengan Y. Nah, ini kita bisa masukin salah satu dari, kan di sini ada pendapatannya ada 2. Kita ambil satu aja. Terserah kalian mau pakai yang mana. Jadi C kita pakai yang 950 sama 1000. Nah, setelah ini kita tinggal mencari yang A. Ini. Rumusnya adalah APC kurangi MPC kali Y. Nah, sama dengan APC-nya tadi 0,95, MPC-nya tadi ini 0,75. Lalu pendapatan yang kita pakai itu pendapatan yang pertama ini, yang 1000. Jadi 0,20 dikali 1000 dengan 200. Nah, setelah diketahui semua ini, kita akan masukin ke rumus konsumsi yang ini. Jadi C sama dengan A-nya tadi adalah ini 200 ditambah MPC-nya tadi B itu 0,75 Y. Nah, sudah selesai, sudah ditemukan. Jadi begitu langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai fungsi konsumsi. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya mau menjelaskan contoh soal yang kedua. Sebuah keluarga memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 200 plus 0,75Y. Tentukan besar konsumsi jika pendapatan keluarga sebesar 10 juta. Besar konsumsi jika pendapatan 15 juta dan jelaskan pengaruh perubahan pendapatan terhadap konsumsi. Langkah pertama, kita masukkan pendapatan awal sebesar 10 juta ke dalam fungsi konsumsi. C sama dengan 200 plus 0,75 dikali 10 sama dengan 207,5 juta. Lalu langkah yang kedua, kita masukkan peningkatan pendapatan sebesar 15 juta ke dalam fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan 200 ditambah 0,75 dikali
sama dengan 211,25 juta. Jadi dari fungsi konsumsi di atas dapat disimpulkan jika pendapatan peningkatan dari 10 juta ke 15 juta menyebabkan konsumsi naik dari 207,5 juta menjadi 211,25 juta. Setiap pendapatan naik sebesar 1 juta, maka konsumsi naik sebesar 0,75 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Diketahui sebuah fungsi konsumsi C sama dengan 100 ditambah 0,YT. Jika pendapatan sebelumnya adalah 20 juta, tentukan pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah pajak. Diketahui di sini pajaknya adalah 20%. Di sini ada 2 step ya teman-teman. Yang pertama kita menghitung pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah pajak, lalu menghitung besar konsumsi. Untuk step yang pertama, rumusnya adalah YD sama dengan 1 dikurangi P kali Y. YD di sini adalah pendapatan setelah pajak. P di sini adalah pajak. Pajak yang di sini kan 20% diketahui. Di sini kita akan mengubahnya menjadi desimal. Diubah menjadi 0,2. Y di sini adalah pendapatan awal. Ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan aja karena sudah diketahui C sama dengan 100 ditambah 0,8 YT. Maka P-nya 0,2 dikali Y pendapatan awal 20. 0,8 dikali 20 sama dengan 16 juta. Sini sudah diketahui ya teman-teman bahwa YT-nya adalah 16 juta. Lalu yang kedua, kita akan menghitung besar konsumsi. Di sini untuk menghitung besar konsumsi rumusnya adalah C sama dengan A ditambah B Y. Diketahui bahwa A ditambah B-nya ini adalah 100 ditambah 0,8 ini tadi. 100 ditambah 0,8. Lalu karena Y-nya sudah ketemu 16 juta sekali 16. Oke, 100 tambah 12,8 dengan 100,8. Jadi sudah diketahui ya teman-teman bahwa pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah pajak adalah 112,8 juta. Terima kasih.